Nama saya Gunarti Sulistiani dari SMK Al-Madani Kepil, Wonosobo, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, PPG dalam jabatan 2023. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Edi, sama anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tidak hujan, ya. Sudah 2 hari hujan terus-menerus. Alhamdulillah, hari ini juga kalian pakai seragam, tidak nano-nano. Biasanya kalau hujan, seragamnya nano-nano. Oke? Bu Yani absen dulu. Aan, ada? Ada. Aisyah, ada. Andi, Ada. Arina, Dwi, Ada. Vila, Ada. Asep. Ada. Pernah nggak kalian itu berjualan? Jualan apa? Makanan. Bu Yani kasih contoh dulu, Pak Fitri. Kalau pernah berjualan, berjualan apa? Mochi. Kamu buat sendiri? Iya. Yang kedua, siapa? Siapa yang pernah berjualan? Saya. Maharani. Iya. Jualan apa? Biscok. Piscok. Iya. Pisang coklat ya? Iya. Buat sendiri? Iya. Iya. Terus si Sevi. Jual pulsa. Oh, jualan pulsa. Ya. Gimana nih jualan pulsa? Kamu ambilnya dari mana? Dari saldo dana. Oh. Yang sini, gerakan sini. Pernah berjualan nggak? Jualan apa? Pisang nugget. Hampir sama nggak sama piscok? Hampir sama ya? Cuma kulitnya aja mungkin ya? Iya. Strategi apa yang kalian pakai untuk memasarkan produk kalian? 1. Yang sudah pernah berjualan, strateginya apa? Biar produk kamu itu manis gitu. 1. Kualitas wujudnya. Yang kedua, keunikan. Yang ketiga, Pelayanan.
bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya apa? Di sekitar kita aja. Contohnya, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan apa? Warung. Apa lagi? Siapa tahu besok Sevi bisa buka Sevi Mart. Sebab yang baru, dia ini akan mengadakan tes dulu. Kamu bisa membuka linknya. Sudah Biani share di situ. Biani kasih waktu 10 menit untuk tesnya, oke? Dimulai dari sekarang. Akan menayangkan PPT atau video dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu apa tadi materinya? Pemasaran produk usaha. Pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar. Dan tujuannya, di situ fungsi ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran itu apa? Pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk untuk dipakai atau dijual. Sekarang fungsi yang kedua, fungsi distribusi pasar, yaitu segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam jangka waktu tertentu dari pemasaran. Tujuannya yaitu 1. Paham pasar untuk melakukan pemasaran yang tepat sasaran dan berdaya guna, maka harus memahami tren yang ada di pasar. Yang kedua, menciptakan produk sesuai kebutuhan, yaitu menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan ini tidak terlepas dari pemahaman terhadap pasar dan konsumen. Pemasaran yang 1, segmentasi. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, untuk yang pertama, suatu proses untuk membagi atau mengelompok konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih terperinci. Yang kedua, targeting. Target pasar yaitu 1 atau beberapa segmen pasar yang menjadi fokus kegiatan pemasaran. Yang terakhir, strategi pemasaran yang terakhir yaitu apa? Yuda, target pasar yang ketiga. Yang ketiga apa? Mahardani? Yang ketiga Positioning. yaitu memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan, dapat pula sebagai upaya mengarahkan pelanggan secara kredibel. Rencana pemasaran produk. Pertama, analisis pasar, yaitu
Dukungan masyarakat. Yang keempat, Penjualan langsung. ya, kalian bisa lihat ya. Belakang kelihatan nggak? Saiful. Ya. Halo, saya Ina. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengguna strategi pemasaran daring ada yang mencari penggunaan produk dan jasa yang berbeda. Diberikan strategi pemasaran masyarakat. Di sini kami memberi video yang adalah sedikit mengenai apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara-cara yang dilakukan oleh kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan aspirasi konsumen, memiliki jalur penjualan, serta memproduksi produk atau jasa terhadap segmentasi konsumen individu. Lihat video tadi, Biani akan ngasih tugas individu atau LKJ individu. Kalian kerjakan 15 menit ya. Ya. Biar kita nggak terbang, biar kita nggak panen, kita joget-joget dulu sebentar. Ya. Biar jogetnya. LKPD yang kedua, yaitu kalian berkelompok. Kalian bisa berkelompok di sebelah sini aja. Kursinya bisa diambil sebelah sini. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mempresentasikan satu orang aja perwakilan dari kelompok masing-masing. Oke? Kelompok 1. Dua. 1. Ya.
meyakinkan produk skincare tersebut aman untuk digunakan? Kami akan memberikan sampel agar konsumen yakin kalau produk itu aman. Kami juga sudah mendaftarkan produk di Badan Pengawas Obat dan sudah disertifikasi aman untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Harani, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sebagai tim pemasaran, solusi kreatif kami untuk meningkatkan penjualan produk tersebut yaitu 1. Menjalani kerjasama dengan brand lain. Yang kedua, membuat video tentang produk. Yang ketiga, mengadakan pameran atau open house. Karena pada kesempatan ini, calon konsumen untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang usaha produk. Nomor 2, sebagai tim pemasaran, strategi baru untuk meningkatkan penjualan produk kami yaitu 1. Melakukan konten marketing, yaitu di mana perusahaan dapat membuat konten dalam berbagai format seperti podcast, video, dan lain-lain. Yang kedua, sosial media marketing, jenis strategi yang berfokus pada penyediaan konten yang menurut pelanggan berharga pada jenjang sosial mereka. Yang ketiga, menyesuaikan harga pasaran. Yang keempat, menyesuaikan lokasi pemasaran dan target pasaran. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Biar ditanya yang paling bagus presentasinya dari kelompok mana? 2. Dari kelompok mana? 1, 2, 3, 4, dan 2. Semuanya bagus. Mungkin nanti kurang sedikit saja ya. Sebelum Bu Yani mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Yani akan mengadakan post-test. Sebelum post-test dimulai, kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Bu Yani, saya tutup-nya, nggih? Kalian mengerjakan proses, coba salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau presentasi? Vivi, ya. Monggo, Vivi. Kesimpulannya dapat saya ambil dari materi pemasaran produk usaha adalah 1. Kesuksesan finansial dalam bentuk perolehan keuntungan usaha seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran, finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya. Tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa, sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. 2. Menurut Kotler, inti dari pemasaran marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Inti dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalian paham kan? Ya. Sebelum kita akhiri, Bu Yani akan mengevaluasi pada hari ini, yaitu yang pertama, pada saat Bu Yani ngasih LKPD kelompok, Bu Yani pikir untuk kerjasama masih kurang, oke? Kerjasama antar siswa masih kurang di sini, masih ada yang bekerja, ada yang tidak, seperti itu, sibuk dengan dunianya sendiri. Yang kedua, umpan balik pada saat teman kalian presentasi, ya. Tadinya cuma 1. Harapan Bu Yani ada beberapa anak yang menanyakan dari kelompok 1, kelompok 2, nggak cuma 1 aja tadi, oke? Yang ketiga, konsentrasi. Konsentrasi untuk belajar itu masih kurang. Apa itu ya? Sibuk dengan kegiatan kalian, dunianya kurang fokus. Kurang fokus itu macam-macam.
belajar. Terus lapar, Bu, sudah saatnya istirahat. Nah, mungkin apa ya? Ada masalah. Nah, Bu Yani menginginkan untuk kedepannya kalian yang